Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai autentikasi dan nanti ada PPT berikutnya yaitu tentang otorisasi. Jadi ada dua bagian yaitu autentikasi dan otorisasi yang ditujukan untuk mengamankan, membatasi akses ke dalam sistem. Dua hal ini merupakan esensi yang memiliki keterikatan, tapi perilaku dan teknisnya itu ada sedikit perbedaan. Tapi mereka ini saling mendukung untuk membatasi ataupun melimitasi akses. Kita bahas dulu yang tentang autentikasi. Autentikasi adalah sebuah proses pembuktian pengesahan pengguna yang mengakses laman atau website. Yo, kamu siapa? Nah, yo, apakah kamu benar? Kamu tahu untuk akses ke sini? Nah, jadi ada biasanya dikasih username, password. Kalau ATM, kita tahu pengambilan uang di ATM, berarti ada nomor kartunya. Jadi kalau kita masukkan ke nomor kartu ATM itu kan nomor kartu ATM akan dibaca oleh mesin, lalu dia akan minta PIN. Ya, kamu layak enggak? Kan? Kamu buktikan bahwa kamu berhak untuk masuk. Nah, diberikan sebuah itu. Atau kalau di HP kita bisa lihat dengan adanya fingerprint, dengan adanya face lock dan lain-lain. Nah, itu tujuannya untuk satu, mengamankan keamanan akses di dalam sistem, memastikan bahwa pengguna yang melihat atau mengelola data tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya. Tujuan ini juga hampir mirip dengan otorisasi. Ya, nanti ada sedikit miripnya dan ada sedikit bedanya ya. Contoh penggunaan nyatanya kalau terkait namanya autentikasi itu adalah login, register, dan logout. Apa itu Pak? Autentikasi kalau pada Laravel. Autentikasi pada Laravel itu simple, sangat sederhana dengan memanfaatkan kelas ataupun scaffolding yang sudah ada. Jadi nanti ada dua istilah, namanya class, namanya scaffolding. Programmer tinggal apa? Tinggal melihat konfigurasi yang ada di dalam config/auth, folder config file auth.php, nanti akan munculnya seperti ini. Anda kalau mau custom ya, Anda lakukan customization di bagian auth ini, setting auth ini. Tapi kalau Anda kata nggak mau custom, Anda tinggal menggunakan migration users dan model user yang ada di Laravel. Terlihat pada gambar di samping konfigurasi di mana autentikasi Laravel menggunakan tabel users yang dibuat pada saat awal pertama kali kita belajar Laravel. Kamu menggunakan Laravel versi 7, versi 5.4, 5.6, versi 8, itu pasti memiliki satu tabel migration, yaitu tabel migration untuk membuat users. Di mana tabel untuk membuat users sendiri itu bisa ataupun ditambahkan juga model user yang ada di dalam app. Kalau Anda ingin lihat, Anda bisa coba lakukan atau pencarian yang ada di sini ya. Kita lihat defaultnya di dalam controller di sini, nah user di sini. Jadi ini sudah defaultnya dari si Laravel. Pasti ada. Terus sama bagian databases, migration. Lalu ini pasti dua awal ini pasti ada, lihat ini tahun 2014 dibuatnya. Yang ini kan migration yang kita buat kemarin-kemarin ya. 2014 ini sudah defaultnya dia. Nah, tinggal ikutin saja arahan dari yang ada. Oke, jadi poin ketiga, poin keempat, poin kelima itu tadi mengenai keberadaan adanya migration dan adanya Eloquent Model User. Oke. Lantas, kalau sudah ketemu delete gimana? Ya udah, berarti kita download aja. Oh, satu Laravel baru. Oh, bisa macam-macam. Kalian bisa buka package Laravel, kalian hanya ambil file-file migration-nya dan file modelnya. Ada masalah Pak? Nggak ada. Silahkan. Silahkan dicoba. Eksplorasinya di situ. Bagaimana caranya kita melakukan autentikasi? Nah, untuk melakukan autentikasi ya, ini agak sedikit berbeda. Kalau kalian agak bertanya kepada senior kalian yang semester-semester lalu mengambil, memang semester-semester lalu kita mengambil menggunakan Laravel yang versi 5.4, ya, Laravel 5 lah, kuncinya di situ. Namun
dengan adanya Laravel baru, ya dengan adanya versi-versi Laravel baru, ada improvisasi. Improvisasinya dari sisi apa? Improvisasinya dari sisi penggunaan front end. Penggunaan tampak depan dari website. Jadi kalau kita lihat e-commerce ya, di paling depan itu ya, yang ada katalog, yang ada ini dan itu semua adalah bagian front end. Nah, biasanya kalau bagian front end itu bisa menggunakan Node.js, bisa menggunakan berbagai macam cara, ya kan, React.js dan lain-lain, ya kan, React Native dan lain-lain. Itu adalah salah satu bentuk framework, ya kan. Kalau di bagian back end itu biasanya juga ada lagi. Nah, jadi kita dengan perkembangan teknologi mungkin dari tahun 2018-2019 itu sudah mulai ada pergeseran, ya kan. Engineering front end akan berbeda sense, akan berbeda cara coding, akan berbeda cara berpikir dengan back end engineering. Nih, ini kita nanti mungkin ada topik yang lain gitu ya. Tapi kenapa kok saya kaitkan dengan Laravel yang ada Laravel UI ini? Karena memang ketergantungan package dari Laravel itu sendiri. Yang pertama, install package Laravel UI. Yang kedua, membuat view authentication dengan CLI. Nah, view-nya itu bisa ada 3. Kalau di Laravel ini defaultnya ada 3. Bisa view dengan menggunakan Bootstrap Bleed, ya. Sama seperti yang kemarin-kemarin kita bikin view pakai HTML, pakai CSS, pakai Bootstrap gitu kan ya. Ada yang kedua, view dengan berbasis namanya Vue.js. Ya kan, kalau kalian cari googling ya ini bisa Vue.js itu ada. Atau yang ketiga yaitu berbasis React.js. Nah, kalau kita menggunakan uh, ini Laravel UI ya, baik yang Bootstrap, Vue ataupun React, ya poin nomor satunya sama semua ya, yaitu kita gunakan library baru yaitu Composer Required Laravel atau UI. Laravel Package UI. Kalau sudah bisa untuk melihat dokumentasinya maka Anda bisa menggunakan PHP Artisan UI Hive. Jadi ceritanya kalau di punyanya saya di sini sudah ada ya Composer Require Laravel UI. Jadi kalau saya tinggal tulis PHP Artisan UI min help, maka akan muncul dokumentasi. Jadi kalau tempat Anda masing-masing belum ada, biasanya ini tidak akan muncul. Tapi kalau sudah ada ya berarti tidak perlu Composer Require Laravel UI. Oke ya, jadi tambahkan di konsulnya ya, sesuai dengan nama project Anda, nama path URL Anda. Lalu akan munculnya seperti ini. Nah, ini kalau pada saat fase instalasi, kalau kami buat dokumentasinya seperti ini. Nah, kalau sudah akan berbentuk seperti ini, sama seperti yang saya buat yang ada di dalam contoh saya. Nah, kalau kita menggunakan Bootstrap, maka nanti akan muncul PHP Artisan UI Bootstrap min AUTH. Jadi nanti di situ akan muncul sebuah UI dengan Bootstrap, ya kan? Berarti UI-nya dengan kita menggunakan Bootstrap yang ada. Maksudnya Bootstrap itu gimana, Pak? Yang ada di ini resource views, ya kan AUTH. Lah, ini akan memunculkan ini. Akan memunculkan beberapa UI, akan memunculkan beberapa view, ya kan, berbentuk HTML dan adanya Bootstrap. Dan ada tambahan yaitu layout app.bleed.php. Kalau punyanya kita kemarin kan pakai Concur ataupun SB admin, Anda terserah mau pakai yang mana. Tapi yang di sini kalau kalian ngikutin yang ada di dalam Laravelnya, kalian akan muncul tambahan app.bleed.php yang mana kalau kalian nulis tadi PHP Artisan UI Bootstrap berarti akan muncul ya. Oke, di mana ini? Nggak jalan. Oh ya, akan muncul bentuk seperti ini yang mana nanti dia berbasis Bootstrap. Ya kan ini CSS dan lain-lain. Ya ini berbasis Bootstrap semua. Bila kita mau menggunakan view yang lain yaitu Vue.js, ya kan? Berarti kita menggunakan UI, menggunakan layout ya yang berbasis JavaScript. Nah, ini sebagai gambaran aja Vue.js itu memang ditemukan tahun 2014 dan rilis yang terakhir yang paling stable adalah versi 2.6. Jadi memang versi yang baru ini di sini. Kalau kalian mau pakai Vue dan memang mau belajar Vue atau mau melakukan
eksplorasi tentang framework front end baru, atau ya Anda bisa gunakan ini sambil Anda belajar. Ataupun kalian bisa gunakan React. Ya kan? Di sini ada berbagai macam cara, ada 3 cara ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita sepintas saja, kita lihat ada positif dan negatifnya dari vendor-vendor tersebut. Kalau Bootstrap ini dia memang banyak like di sini terkait dengan sifat responsifnya, ya. UI komponennya karena memang sudah umum, sehingga dia banyak. 1.200 orang memilih ini. Konsisten, dokumentasinya sangat luar biasa, dan fleksibel. Memang Vue sama React ini memang umurnya jauh ya, jauh lebih muda daripada Bootstrap, dan memang banyak yang menggunakan Bootstrap dibanding Vue.js ataupun React. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil dari Vue. Contohnya adalah simple and easy to start. Jadi sangat mudah ya, sangat mudah, memiliki dokumentasinya oke. Ini grid documentation karena mungkin banyak ya. Komponennya juga oke. Berarti kalau nanti kelihatannya nanti kalau Vue ini banyak orang yang menggunakan ya, siapa tahu bisa mengalahkan Bootstrap. Simple, the best, berarti dia modelnya cukup simple dan terbaik, ya kan? Kalau kalian mengenal AngularJS, ya kan? Vue ini adalah salah satu bentuk versi mudahnya dari Angular. Ya, memang kita, ya anggapannya kita belajar bahasa ya, belajar Bootstrap, lalu pindah ke belajar Vue memang perlu waktu. Nah, makanya nanti di sini memang kita tetap menggunakan Bootstrap, tetapi di PPT ini saya bukakan mata kita bersama. Pada sesi ini kita buka bersama, kita bedah bersama bahwa ya kan, bahwa berbagai macam komponen front end itu bisa kita gunakan. Dan Laravel, di Laravel mulai Laravel berapa ya saya lupa. Di Laravel 7, 3 komponen ini yang merupakan terbaik atau yang didukung oleh Laravel. Kalau React bagaimana Pak? Iya lebih banyak kelihatannya ya. Jadi kalau ini dijumlah sama ini dijumlah kan React lebih banyak. Kalau kita mendengar kalau beberapa perusahaan ngomong React Native dan lain-lain, nah ini lebih banyak ya. Ada komponen, oke, virtual DOM. Jadi kalau kita tahu DOM, DOM itu kan ya ada tag-tag dari form dan lain-lain itu kan DOM. Nah dia membentuk sebuah virtual DOM. Terus di sini oke-nya adalah performance. Di sini kan not okay performance. Belum ada ya. Ini sangat kecil berarti poinnya ya, not performance. Jadi kita bisa lihat React ini mungkin masa depannya cerah ya kan. Walaupun memang kita perlu belajar. Nah, namanya belajar yang penting kan apa, Pak? Loh, kalau belajar satu kali tapi nanti enaknya 10 tahun berturut-turut karena performance-nya tinggi, ya nggak ada salahnya kan? Nah, siapa tahu nanti kalian bekerja CTO-nya berpikir seperti itu. Nah, kita siap-siap saja. Simplicity dan composable. Jadi mudah dikompos dan simple. Nah, apa kelemahannya? Ya kan? Nah, enaknya Bootstrap itu kalau kita menggunakan UI yang interaktif, mau nggak mau kita gunakan jQuery. Ya kan? Kita belajar kemarin ada Ajax, diklik model dan lain-lain. Itu menggunakan semuanya jQuery. Tanda dolar, dot, apa, hashtag apa, dan lain-lain itu jQuery. Jadi Bootstrap ini hanya khusus untuk CSS. Jadi dia itu harus dikombin dengan jQuery supaya jadi powerful. Ya. Nah, nggak tahu ini kenapa ini kok jadi negatif di sini ya. Tapi negatifnya sangat kecil sekali ya dibanding dengan yang lain kan. Nah, ini ada dekorasi yang terlalu berat, ya kan? Lalu grid system breakpoint are not ideal. Jadi ya kita tahu sendiri ya kayak bikin tabel, kita bikin sebuah div, kan kita harus bikin gridnya benar-benar harus dibikin static kalau kepingin bagus terus lamanya. Tapi kadang-kadang pemotongannya dan lain-lain kalau kita bikin supaya agak variabel kan agak susah-susah gampang ya. Oke, Vue itu jarang dipakai. Ada apa ini XML, HTML markup ya sudah. Ya ada YML ya. Jadi kalau Vue itu ini istilahnya kalau saya ngomong YXML itu kalau di Y framework itu ada YML yang mungkin kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Tidak super fragment dan only super programmatically multiple roots nodes. Nah, memang ini sedikit karena kenapa ya? Mungkin banyak orang yang baru belajar, banyak orang yang masih mencoba-coba sehingga memang kekurangannya sedikit.
Nah, React ini juga lumayan banyak ya postnya, membutuhkan disiplin to keep arsitektur organizing. Jadi memang cara ngodingnya beda dengan PHP. Yang mana PHP misalkan kita mau pindah dari atas ke bawah, bawah ke atas, HTML juga sama, mungkin nggak ngefek. Kalau di React itu ada dampaknya, ya kan? Tidak ada predefined way to structure your app, ya kan? Needs to be familiar with lot of third-party package, not enterprise friendly, dan JSX. Jadi ini adalah salah satu. Memang ini ada sedikit perbedaan ya. Nah, karena itu tenang saja, kita di sini menggunakan Bootstrap. Jadi kalian bisa ngikutin hal-hal yang ini. Oke? Lalu kalau sudah PHP Artisan UI Bootstrap AUTH akan muncul seperti ini. Biasanya ada kuning-kuning yang berbentuk seperti ini. npm install. Jalankan npm install dan npm run dev to compile your fresh scaffolding. Jadi apa ya? Scaffolding itu sama seperti kalau kita cari ya, googling ya. Bentar, saya coba googling. Scaffolding. Kalau kita lihat ya, scaffolding di sini kalau kita lihat bangunan gitu ya, scaffolding itu kan adalah alat-alat ya kan yang digunakan untuk membangun, untuk bantuan orang, bantuan tukang, bantuan engineering untuk membangun sebuah rumah. Bentuknya kan kayak gini dan ini disewakan gitu kan, banyak orang yang nyewa ini ya. Nah, ini berarti kita memberikan kalau dengan menggunakan npm install ini kita membuat sebuah refresh scaffolding. Jadi mungkin pada saat kita membuat ini, ya, pada saat kita membuat ini, membuat PHP Artisan UI Bootstrap min AUTH, kita bisa berasumsi, ya kan, ada beberapa hal yang belum di-refresh. Nah, ada beberapa hal yang belum di-refresh. Kalau kita coba ya, andai kata, ini di PPT ini sudah ada penjelasan, sudah ada contohnya. Andai kata kalian tidak menggunakan npm install dan npm run dev, ya kan? Ada nggak ya contohnya ya? Nah, ya kan? Ini kan nggak ada ya. Akan munculnya seperti ini. Hasil sementara di slide keberapa ini ya? Screen nggak ada. Ya, oke bagian sini. Mencari aja di PPT-nya. Hasil munculnya seperti ini. Saya localhost 807 roti public. Dia tidak akan muncul CSS-nya. Jadi ini error akibat CSS. Kalau nggak percaya kalian klik kanan inspect elemen di tempat kalian masing-masing. Di sini error gara-gara tidak ada CSS. Ya, tidak ada CSS. Oke. Ya ini ceritanya. Padahal kita sudah ngambil ini loh. Sudah memanggil, sorry. Sudah memanggil line 13 ini. Ada js.app.js. Nah, di sini itu sudah ada. Tetapi mungkin filenya nggak ada. Coba kamu cari ya. Pak, aset ini di mana filenya? Aset ini berada filenya di public. Ya kan? Nah, di sini di public. Semuanya di public di sini. Nah, tempat saya soalnya sudah saya jalankan ini npm-nya. Jadi pada dasarnya yang CSS sama JS ini nggak akan muncul. Ya. Jadi public JS app.js punya saya muncul karena memang sudah pernah menjalankan npm. Bapak gimana caranya supaya menjalankan npm? Nah ini npm masih bisa. Kalau kalian yang nggak ngambil framework apa mobile, nggak pernah install Node.js, kalian biasanya nggak errornya seperti ini. Sintaks npm tidak diketahui, ya kan? Oleh karena itu kita download npm. Nah, npm download, googling aja. npm download Node.js. npm itu adalah sintaks Node.js, sama ya dengan yang di PPT ya. Nah, silakan sesuaikan dengan punyanya Anda. Anda kalau 32 bit, 32 bit, kalau 64 bit, 64 bit. Pakai MSI aja, tinggal langsung install ya. Oke, sudah selesai install. Node.js beres. Lalu kalian npm install, nanti akan muncul data seperti ini, gitu. Ya kan? Lalu npm run dev dia akan muncul, ya kan, run development-nya. Lalu kalau kalian buka bagian datanya akan muncul dua folder yaitu CSS dan JS. Nah, jadilah nanti hasilnya seperti hal ini. Kalau di tempat saya
di tempat saya, hasilnya agak berbeda, Pak. Kenapa? Karena welcome-nya sudah pernah kita ubah. Masih ingat ya, zaman dulu welcome-nya sudah kita pernah ubah sesuai dengan template. Jadi memang ini kalau Laravel kosong kan, tanpa kita melakukan perubahan template kemarin, ya kan? Kalau Laravel kosong kan akan bentuknya seperti ini. Tapi kalau kalian sudah ada Laravel dan template-nya, maka akan bentuknya ya yang ngikutin itu. Nah, Pak, ya apa Pak caranya supaya muncul yang di atas ini? Punya Anda mungkin nggak ada ya. Punya Anda mungkin nggak ada seperti ini. Ada beberapa yang nggak ada. Ya apa Pak cara munculkannya? Nah, kita modifikasi bagian yang welcome. Jadi kamu cari yang bagian welcome.blade. Nah, saya minta tolong untuk semua extend layout.app-nya. Ini extend-nya. Mula-mula kan punyanya kita bukan layout.app, tetapi punyanya kita kan defaultnya kan Conquer 2 ya. Benar nggak ya? Oh, nggak pakai Y. Nah, ups, layouts Conquer 2. Oh, ini kelihatannya ada layout yang salah di name-nya. Ada name. Oh, ini. Nah, ini errornya kenapa, Pak? Kalau Anda kata error seperti ini, AUTH-nya tadi itu dibutuhkan datanya. Jadi kita bisa if. Loh, Pak, ini kok bisa tahu if? Kita baca dokumentasi ya. Ini kalian telan dulu aja. AUTH user, ya kan? Apakah dia ada AUTH user? Maka if. Nah, punyanya kita kan defaultnya seperti ini. Login registernya kan munculnya di welcome seperti ini. Kalau kalian mau ngikutin yang awal, tinggal apa? Diganti aja extendnya. Jadi template-nya diganti. Pak, saya login pakai template aslinya Laravel. Kalau saya setelah login, saya gunakan template yang Conquer. Ya nggak apa-apa, tinggal diganti. Nah, tadi itu kenapa Pak error? Karena kita harus berikan if di sini. Ini apa Pak? AUTH.2.2 user. Dia akan mengambil user yang login. Yang diambil adalah namanya. Nah, karena tadi belum ada login, makanya dia error kan. Name-nya ini nggak ada, null kan. Makanya dia error. Oleh karena kita if, apakah objek ini ada? Kalau dia ada, maka masuk ke dalam sini. Jika tidak, ya lanjutkan ke bawah. Gitu ya. Nah, gambarannya kayak gini guys. Diklik, dijalankan. Nah ini Pak. Kalau kita sudah menggunakan ini, kita sudah bisa menjalankan autentikasinya. Ya, contoh ya, saya gunakan nama saya Felix. Felix@gmail.com. Felix, Felix, Felix. Nah, oh ya, di sini punyanya kalian defaultnya tidak ada tulisan peran ini ya. Tidak ada tulisan peran ataupun owner ya. Ingat ya, ini tambahan akibat adanya slide 13. Nanti kita lihat. Jadi pertama kali kalian tidak akan punya muncul ini. Ya kan, dia akan munculnya seperti ini aja dengan button register. Nah, ini modifikasi yang dilakukan akibat 13B. Ya. Nah, defaultnya seperti ini nanti. Nah, dia akan pindah ke home. Kalau kalian defaultnya punyanya kalian akan pindah ke home di sini, ya kan, lalu ke logout. Di tempat saya sudah saya modifikasi. Defaultnya dia akan pindah ke home. Defaultnya akan pindah ke home. Ya, lebih demikian. Dari Risam dulu. Nah, nanti hasilnya ya kira-kira seperti ini. Nah, ini contoh yang ada di PPT ini sudah benar ya. Jadi ada login, ada reset password, ini semuanya bisa berjalan. Dan bisa otomatis bertambah datanya. Lu ya Pak? Iya. Tanpa ngoding. Tanpa coding. Kalau nggak percaya, kita lihat bagian user. Nama Felix tadi muncul. Nah ini. Dan sudah bisa dienkripsi. Nah, sudah bisa dienkripsi. Sudah tahu kapan dia buatnya, jam berapa. Ya, server saya masih belum saya setting GMT plus 7, jadi jam 11 pagi. Nah, padahal ini sudah jam 7 malam. Bagaimana Pak cara menggunakan autentikasi? Nah, Anda bisa mengakses URL supplier bebas tanpa memerlukan login, walaupun sudah implementasi login di atas. Agar membatasi bagian administrasi supplier, maka kita bisa modifikasi routing ataupun controller yang ada. Bagaimana Pak caranya? Nah ini, kita gunakan middleware. Kalau Anda cari, Anda gunakan middleware, ya kan? Middleware adalah sebuah mekanisme yang memfilter semua request
yang nanti akan masuk ke dalam aplikasi. Ya. Laravel memberikan default middleware untuk authentication, yaitu AUTH. AUTH. Di mana middleware tersebut akan memberikan arti semua request pada routing tersebut harus sukses terautentikasi, atau bahasa kasarnya harus login. Bahasa gampangnya harus login. File session AUTH terletak pada direktori berikut. Jadi posisinya itu ada di sini. Vendor, Laravel, Framework, SRC, Illuminate, bla 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 bla. Nah, oleh karena itu, perhatikan. Kalian kalau mau membuat project atau mendeploy program berbasis Laravel, vendor ini penting. Loh Pak, kenapa kok di sesi kelas kemarin tanpa vendor dan lain-lain? Itu kan memang karena untuk penilaian kita. Jadi file-file yang kalian lakukan itu kita ekstrak, ya kan? Lalu kita jalankan di vendornya kita. Nah kan asumsi vendornya Anda dan vendornya saya sama, yaitu sama-sama Laravel 7. Biasanya kalau sama-sama satu level Laravel atau versi Laravel, vendornya sama. Seperti itu. Nah, implementasinya caranya kayak gini. Ada tulisan root.2.2 get profile function. Ini kan ada di mana? Di web.php. Sintaks ini kalian kalau tahu kenali, ini adalah sintaks di web.php, lalu ditambahin bagian ini. Jangan lupa ditambahkan bagian ini. Ini untuk apa? Untuk melihat, ya kan, apabila ada yang minta profile, dia harus pastikan dia login, syaratnya. Kalau dia tidak login, maka diarahkan kemana? Diarahkan ke login. Loh Pak, kok bisa diarahkan login? Di mana tata letaknya? Ada. Habis ini ya. Habis ini ada. Nah ini implementasi pembatasan akses pada supplier dengan middleware. Contoh, mengolah data supplier, semuanya saya buat, pokoknya ada depannya supplier slash apa. Semuanya saya buat harus terautentikasi. Ya, kita coba ya. Coba kita lihat line 33 sampai 39 di contohnya saya. Di contohnya Anda mungkin agak berbeda. Jadi ceklah bagian routing yang terkait supplier, resource supplier terkait supplier, post, get terkait supplier semua. Misalkan kalian sama analis sama owner yang ngomong bahwa ya sudah, memang nggak boleh supplier tuh hanya untuk orang yang login. Jangan sampai bocor ya. Nah, kalian tambahkan dengan tulisan anak panah middleware kurung middleware-nya diisi AUTH. Nah, ini ada dua cara implementasi. Nah, ini ceritanya di PPT ini kita bercerita ada dua cara implementasi. Implementasi yang pertama kali adalah satu per satu kita berikan statement. Jadi enaknya copy paste. Lebih enak kan custom di sini, copy paste. Strat. 34, 36, 37. Jadi aslinya ini ke kanan ya. Sintaksnya ini aslinya ke kanan. Ya, kepanjang ke kanan. Tapi kalian kalau mau enter kan bisa juga ya. Kan PHP kan soalnya bisa seperti ini ya. Ini supaya mempermudah kita untuk memandang dan melihat aja. Dan mendokumentasikannya. Jadi mestinya panjang ke kanan. Atau cara kedua kita menggunakan grouping middleware. Caranya adalah kamu tulis root middleware. Jadi ditulis dulu middleware-nya apa. Lalu lah ini bisa array, bisa bentuk array, ini bisa bentuk single. Di sini juga bisa sih. Ini bisa bentuk array juga biasanya. Ya, di sini contohnya web itu default. Ya defaultnya tanpa ada login itu web. Nah, ini buat ya. Jadi ceritanya kok Pak, kok ada web, ada subscribe. Web itu default juga. Jadi selain AUTH ada web itu juga default. Ada yang subscribe, ini membuat policy. Lupa apa itu policy nanti? Ya, di bab 13B. Di bab 13B. Ini kan terkait autentikasi. Kita telan dulu saja cara bacanya. Root middleware web, ini array ya, koma subscribe. Berarti ini ada policy untuk web, ada policy untuk subscribe. Ada aturan yang mengatur web, ada aturan yang mengatur subscribe. Di sama kayak kita kondisi sekarang ya. Keluar harus pakai masker bla 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 bla, kan ada aturannya. Nah, di sini kita buat aturan. Ada nanti ada materinya buat aturan, tapi di sini mendefinisikan bahwa di bawah ini, sintaks di bawah ini adalah yang mengikuti aturan di atas. Kita grupkan menjadi hal ini. Contohnya, lihat ini ya di bawah. 33 sampai 38, kalian di web.php atau file root, ya kan? Kalian tulis, ya kan? Kalian tulis root middleware AUTH. Mau pakai kurung siku atau enggak sama saja. Coba dicoba aja ya. Sama saja semestinya, karena di sini kan saya hanya pakai satu nilai.
Lalu di group function, ya kan anonymous function seperti biasa ya, PHP kan mainan seperti ini. Di bawahnya yang ada masing-masing tadi tanpa middleware AUTH dimasukkan semua ke dalam sini. Jadi artinya apa? Yang ada di line 34 sampai line 37 itu memiliki kondisi middleware AUTH. Oke. Ada tambahan-tambahan lain tentang autentikasi, yaitu terkait redirect. Nah ini, terkait redirect. Andai kata Anda ingin mengganti, Pak, setelah dia gagal, tidak diperbolehkan masuk ke dalam supply, dia harus kemana sih, Pak? Harus ke bagian login. Kok bisa tahu, Pak, ke bagian login? Di sini settingannya. app http middleware authenticate. Nah, app http middleware authenticate. Jadi maksudnya apa, Pak? Kayak gini ya, tak kasih contoh. Kita langsung berikan contoh saja ke kalian supaya kita bersama mengerti. Saya logout. Jadi ini ceritanya belum ada autentikasi, betul ya? Kita coba nulis supplier tempat saya sama seperti di PPT. Kalau saya enter, dia akan masuk ke login. Kenapa Pak masuk login? Karena settingannya saya buat di bagian, bukan saya buat, defaultnya Laravel app apa tadi? Kita lihat app http middleware. HTTP bukan kontrol tapi middleware authenticate. Nah, di sini. Kalau kita coba salahin ya. Kita coba salahin ya di sini ya, login supplier. Error. Dia ngomong apa? Root login not found. Oh, sorry, not defined. Jadi nama rootnya login nggak di-define. Loh Pak, kok bisa nih login? Karena ada tambahan di web.php-mu. Yaitu, mana web.php saya? Nah, kok bisa tahu Pak ini? Adanya ini. Jadi setelah kamu bikin scaffolding PHP artisan make AUTH yang tadi seperti itu, juga selain nambah view, nambah juga si ininya, routingnya. Nah, salah satu di dalamnya routing itu adanya login, nggak pakai S, register, dan lain-lain. Jadi kalau ini kita enter, dia akan langsung masuk ke login. Jadi itu maksud di PPT ini. Anda bisa ambil datanya usernya siapa yang aktif dengan cara di blade ya, pakai fungsi blade yaitu auth.2.2 user ini berarti objek usernya, ambil namanya. Kalian bisa menggunakan if sama seperti yang tadi saya lakukan, ya kan? Saya lakukan tadi yang bagian sini mana tadi ya? Sebentar, saya buka dulu. Nah, kita bukan if seperti ini supaya kita tahu objeknya ini null atau tidak, ya kan? Sama seperti yang seperti ini. Jadi ada auth user, ada auth ID. Jadi kalau kita minta ID-nya saja ya bisa auth.2.2 ID kurung tutup. Nah, coba ya, silahkan ya. Silahkan buat autentikasinya sesuai dengan tutorial-tutorial yang ada di atas supaya kalian dan coba kalian melindungi produknya dulu. Transaksi kalau kalian belum ada enggak apa-apa. Saya minta satu saja dulu. Saya coret dulu di sebelah sini. Ya, kalian coba dalam waktu sesi kelas, ya, yang produk dulu saja. Jadi tadi kalian sudah melindungi apa namanya supplier, sekarang lindungilah produk supaya orang yang login baru bisa buka produk. Jadi mau ditembak di URL, ya ini saya ngomong nembak URL ya, ataupun berada di menu left sidebar atau di header menu, ya itu nggak boleh semua. Pokoknya ini nggak boleh akses produk dan supplier. Terima kasih.